Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar menunggu pertandingan Inter melawan Juventus. Dan itu masih akan berlangsung minggu depan, sahabat Bob. Tapi pertandingan timnas Italia sungguh sangat menarik dan juga banyak timnas-timnas pemain Inter lainnya, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Tadi pagi menarik banget ya pertandingan Italia melawan Macedonia. Italia menang 5-2. Dan kontribusi pemain-pemain Inter luar biasa. Acerbi bermain full, Darmian bermain full, Barella dan juga si Barella dan si Di Marco ya. Jadi juga si Fratesi juga bermain tapi nggak bermain full. Tapi yang menarik di sini adalah bagaimana gol pertama Italia dicetak oleh Darmian. Dan Barella mencetakkan 2 assist ya. Dan si Di Marco 1 assist. Jadi kontribusi pemain-pemain Inter ini luar biasa buat timnas Italia. Dan semoga mereka tetap bugar dan tidak mengalami cedera, sahabat Bob. Karena kita tahu si Bastoni juga cedera kemarin dan kemungkinan bisa absen 1 bulan ya. Nah ini yang kita takutkan dengan international break ya. Mereka membela negara mereka dan nggak tahu nih kemungkinannya seperti apa. Nah inilah resikonya, sahabat Bob. Tapi kita cukup bangga dengan pemain-pemain Inter ya. Kemarin juga Lautaro Martinez juga bermain melawan Uruguay tapi bermain di babak kedua dan timnya kalah. Ya, begitu juga Carlos Augusto, Brazil juga kalah ya. Nah, selamat buat si Aslani. Tadi malam Albania bermain 1-1 dan memastikan lolos ke Euro 2024, sahabat Bob ya. Ya, itu sedikit update gua tentang timnas pemain-pemain Inter. Belanda juga nanti malam baru akan bermain ya. Nah, sahabat Bob, sedikit kita berbicara bahwa si Cuadrado ya, dia lagi berusaha untuk kembali di tanggal 26 November melawan mantannya. Tetapi Inter telah menghidupkan kembali ketertarikan terhadap Buchanan, sahabat Bob ya. Buchanan ini memang diproyeksi kemarin untuk menggantikan Dumfries kalau dijual ke MU atau ke Chelsea. Tetapi tidak ada penawaran sampai 50 juta. Dan Inter tetap mempertahankan dan sekarang dia sudah sangat berkontribusi. Jadi Buchanan ini diproyeksi untuk menggantikan Cuadrado dan bahkan kemungkinan dia bisa datang di bulan Januari, sahabat Bob, karena si Cuadrado ini termasuk parah fisiknya, cederanya. Nah, tapi kalau dia bisa kembali melawan Juventus, nah ini berita baik buat kita, sahabat Bob. Tapi Inter memprioritaskan Buchanan ya, walaupun ada beberapa nama selain Buchanan ya. Semoga lah, sahabat Bob, yang terbaik buat Inter karena memang kita masih panjang ya perjalanannya dan pemain-pemain yang ada harus menjaga kebugaran dan jangan sampai cedera. Nah ini yang paling dikhawatirkan di sepak bola itu pemain-pemain inti cedera. Nah ini jadi masalah gitu loh, sahabat Bob. Nah Direktur San Lorenzo Choi tentang ketertarikan Inter terhadap bintang muda mereka ya. Kami akan melakukan penilaian nanti. Jadi ini mengenai Agustin Giai ya. Ini juga pemain udah masuk ke tim senior di San Lorenzo dan dia juga kapten timnas Argentina usia 20 tahun dan dia sekarang udah bermain di 40 penampilan ya di kompetisi musim ini. Jadi ini memang bagus. Nah, ini salah satu juga alternatif selain Buchanan, masih muda dan juga kita akan lihatlah, sahabat Bob. Ini juga pemain Argentina yang sudah diawasi oleh Inter. Dan semoga aja kita lihatlah nanti apakah Buchanan atau dia yang akan datang, sahabat Bob. Yang penting Inter bisa mendapatkan solusi ya. Ini yang dibilang oleh Denzel Dumfries, saya merasa di rumah sendiri ya. Ini mengenai masalah Inter, keluarganya senang di Milan dan mereka sangat betah. Jadi di sisi lain Dumfries juga menegaskan bahwa gelar Scudetto menjadi tujuan utama mereka di musim ini. Kami memiliki tujuan yang jelas untuk memenangkan gelar Liga musim ini. Inilah yang saya fokuskan. Inter memimpin klasemen dan Dumfries juga mengukir sejarah lah ibaratnya di Inter
Dia musim ini telah mencetak 2 gol dan memberikan 4 assist kepada rekannya. Jadi ini hebat ya, semoga Dumfries terus berkontribusi walaupun kita kurang mendapatkan berita kurang baik bahwa fisiknya agak bermasalah. Apakah dia akan bermain nanti melawan Belanda atau tidak, kita akan lihat sahabat Bob ya. Ini untuk Dumfries yang benar-benar luar biasa menurut gua. Nah, ini sedikit kita berbicara bagaimana Inter menuju trofi. Apa yang diharapkan dari semua pertandingan tahun ini. Inter sudah istilahnya mengumpulkan 31 poin ya. Jadi artinya ini di pertandingan ke-12 ya. Inter memenangkan 10 pertandingan, 1 seri dan 1 kalah, sahabat Bob. Jadi saingannya adalah Juventus yang di bawahnya 2 poin selisih. Nah, kita hitung-hitung bagaimana 6 pertandingan ke depan yang akan dilalui Inter ya. Terutama pertama Juventus. Inter akan menghadapi Juventus ya, yang sudah memenangkan 36 gelar sepanjang sejarah. Jadi ini memang punya sejarah, dan tahun lalu mereka sangat terpuruk, tetapi sekarang si Alergi sudah mendapatkan kembali nih pemain-pemainnya dan mereka sudah bersatu kembali. Jadi ini ujian buat Inter. Tapi menurut analisis ya, bahwa Inter akan bisa melalui Juventus kali ini. Semoga aja sahabat Bob. Jadi ya walaupun Juventus punya keunggulan di kandang, tetapi ini Inter akan bisa melewati. Semoga ya sahabat Bob. Terus habis itu Inter juga akan ketemu Napoli. Ini juga di kandang dan juga kita kehilangan si Bastoni gitu loh sahabat Bob. Jadi semoga aja Stefan de Vrij juga udah diplot untuk menggantikan Bastoni ya, berarti di kiri nanti akan ada Acerbi, di tengah Stefan de Vrij, di kanan akan ada Darmian atau Bisek ya, karena juga si Pavard juga cedera gitu loh sahabat Bob. Nah, Napoli musim lalu sangat luar biasa, dia peringkat 1 dan peringkat 2-nya ada Lazio kemarin itu berselisih 16 poin, dan sekarang mereka juga ada di peringkat 4 dan jauh sekali selisih poin dengan Inter, dan mereka juga telah memecat pelatihnya. Jadi kalau melihat ini Inter harusnya bisa melewati ya. Terus juga Inter akan melawan Udinese ini di kandang. Udinese juga udah ganti pelatih Gabriele Cioffi ya. Dan kalau dilihat dari ini harusnya Inter bisa melewatinya. Nah, Lazio Inter, Lazio juga musim lalu ya bagus, tetapi musim ini ya mental juaranya tidak kelihatan dan mereka juga jauh terpuruk, dan bahkan mereka sekarang tuh di peringkat 7 apa di peringkat berapa ya. Jadi poinnya ada 17 poin ya. Jadi jauh dari Inter tuh sekitar 14 poin. Jadi harusnya Inter bisa melewatinya. Nah, Inter melawan Lecce ini juga bukan kaleng-kaleng ya. Jadi memang bagus. Jadi bagaimanapun Inter harusnya bisa melewati. Nah, nanti Genoa yang kemarin bermain di Serie B, ya harusnya Inter juga bisa melewati mereka. Kesimpulannya, formasi skuad Inter Milan, motivasi dan permainan taktis musim ini menempatkan tim di posisi untuk memenangkan Liga. Mereka telah memenangkan Liga Serie A sebanyak 19 kali sebelumnya, dan kami tidak sabar untuk melihat bagaimana mereka menyelesaikan musim ini ya. Semoga sesuai harapan kita, Inter benar-benar juara Scudetto di musim ini. Nah, ini pelatih Prancis Didier Deschamps memuji Inter Milan atas peningkatan bintangnya Thuram ya. Dia lebih efisien sekarang dan benar, dan memang Thuram ini bermanfaat buat Inter dan bermanfaat buat tim Prancis. Jadi si Thuram benar-benar Marcus pemain bermain sebagai striker di masa lalu, tapi sekarang di Italia dia melakukannya lebih continuous ya. Kata si Deschamps. Peran ini membutuhkan pencetak gol di atas segalanya. Sebelumnya ini bukanlah kelebihan, tetapi sekarang dia menemukan kesenangan bermain dalam formasi yang menampilkan 2 striker ya. Semoga Thuram terus bisa berkontribusi ya. Kalau kita berbicara sedikit tentang bagaimana penampilan si Thuram, ini kita akhirnya bisa melupakan kenangan Romelu Lukaku ya. Kita melihat bagaimana waktu melawan Roma, dan di sana adalah satu-satunya pencetak gol adalah Thuram. Jadi kita sudah melupakan Lukaku yang berkhianat ya.
Terus juga sahabat Bob ini sedikit tentang Direktur Inter Academy Massimo Tarantino ya. Puji Christian Sifu. Sifu adalah pelatih yang sangat menuntut. Saya tidak tahu seperti apa dia sebagai pemain. Dia mencoba untuk memperhatikan detail, tetapi pada saat yang sama dia memiliki kepekaan yang tinggi. Dia tampak tangguh, tapi dia tangguh dalam arti positif. Dia orang cerdas, kata Tarantino. Dia sangat berbudaya, memiliki banyak pengalaman internasional. Oh ya, tim Primavera sekarang juga udah kembali bagus. Ya, di musim lalu sempat menurun, dan ini adalah salah satu perannya si Christian Sifu. Ya, Sifu menurut gua mungkin setahun 2 tahun ke depan mungkin akan menjadi pelatih di Serie A, tapi kita akan lihat sedikit seperti apa nanti sahabat Bob. Nah, saya juga kata Tarantino, saya mendapat dukungan besar dari Marotta, dia selalu tersedia dan dia adalah titik referensi bagi kami dalam hal proyek olahraga kami ya. Hal yang sama juga terjadi buat Ausilio dan Dario Bacin ya. Jadi mereka benar-benar luar biasa. Nah, sahabat Bob, kita benar-benar sedikit kita berbicara Bastoni ya. Bastoni mengalami cedera pada betis kanan dan mustahil untuk kembali ke timnas Italia dan juga nanti akan melawan Juventus, Benfica, Napoli. Mungkin dia tidak akan berada di bangku cadangan. Nah, Hakan sudah kembali ke Milan karena flu ya, dan ini bagus juga dia bisa memulihkan flu-nya sembuh dan dia juga bisa berlatih bersama si Darmia, Mkhitaryan dan juga si Klaassen ya. Juga ada Sensi ya. Nah, terus kalau si Arnautovic kemarin cedera katanya, ternyata kita tidak perlu khawatir, ternyata dia aman-aman aja. Nah, ini yang kita harapkan sahabat Bob, semoga pemain-pemain Inter tidak ada yang cedera lagi. Ini mantan pelatih Inter dan pelatih Juventus, dan dia juga pernah membawa Italia juara di 2006 ya. Ini Marcelo Brozovic lagi. Lippi ya, Marcelo Lippi. Apa yang akan menjadi derby Italia hingga akhir untuk meraih Scudetto? Saya kira begitu. Inter sangat kuat dan telah menunjukkan. Juventus juga punya keuntungan karena tidak memiliki komitmen tengah pekan ya. Tapi saya tidak akan melakukannya. Singkirkan Milan juga dari perburuan Scudetto. Akankah Juventus mendapat pencela dari Allegri? Ya, dia pasti akan berjuang untuk mencapai akhir kejuaraan. Dia tidak memiliki komitmen piala di tengah pekan. Ya, apa hal yang terlintas di benak Anda saat memikirkan piala 2006? Ya, itu adalah hal yang terbaik pernah terjadi dalam karir saya. Iya, indah bersama Juventus dan yang paling indah adalah di timnas Italia. Ya. Sahabat Bob, kita berbicara sedikit bagaimana Di Marco ya, pemain serba bisa dan dia juga memberikan assist juga tadi pagi ya. Barella ya, motor yang serba bisa dan dia juga sudah menunjukkan kualitasnya, ini luar biasa. Jadi pemain-pemain Inter juga sangat berkontribusi terhadap timnas seperti yang gue bilang tadi. Jadi ya kita tunggu aja sahabat Bob, semoga ya pemain-pemain kembali bugar karena masih ada 1 pertandingan lagi sebelum Liga bergulir kembali sahabat Bob. Jadi ya kita berharap yang terbaik buat pemain-pemain Inter dan Inzaghi juga segera mendapatkan pemain-pemainnya kembali. Oh ya, kemarin Sanchez juga bermain 0-0 dan tidak mencetak gol. Semoga pemain-pemain Inter memberikan kontribusi ke timnas mereka masing-masing sahabat Bob ya. Yang penting tetap semangat sahabat Bob ya, karena Inter kita selalu menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes.